Selamat sore teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman kita akan melakukan kembali pengecekan pada pohon gaharu ya, yang kami inokulasi 3 minggu yang lalu, yang kira-kira batangnya berdiameter seperti jempol kaki teman-teman ya. Kebetulan di sini teman-teman banyak jeram-jeramnya karena sengaja dimasukkan memang untuk tempat itik ya. Jadi kita langsung saja teman-teman ya. Kita cek yang di sini ataukah yang ini teman-teman ya. Nah, ini masih cukup kecil teman-teman ya. Nah, kita cek di adakah bagian di sini teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, kebetulan ada teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar. Pertanyaan mereka adalah apakah gaharu itu bila mana kita menjualnya, apakah ada aspek ekonomi dari nilai gaharu itu. Jadi begini teman-teman ya, apapun yang kita usaha itu teman-teman, apalagi kita masyarakat yang ada di pelosok pedesaan, bukanlah bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu teman-teman akan membuat kita kaya ya, tapi yang utama atau yang pertama teman-teman, yang menjadi prinsip utama itu dalam berusaha apapun jenis usaha itu teman-teman adalah untuk menyambung hidup ya. Karena dimana kebutuhan kita dalam 24 jam itu teman-teman, dalam satu keluarga itu bukan tanggung-tanggung teman-teman ya. Jadi kita berusaha seperti ini teman-teman, tentu ada inisiatif bahwa taraf kebutuhan ekonomi keluarga itu teman-teman yang menjadi dasar utama ya. Nanti setelah kebutuhan ekonomi yang mendasar itu teman-teman, baru kita bisa berniat untuk kaya dari apa yang kita usaha teman-teman, apapun jenis usaha kita ya, baik yang ada di perbengkelan, otomotif, konstruksi dan lain-lain, apalagi di bidang usaha budidaya gaharu itu teman-teman, itu memang perlu waktu dan juga kesabaran teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi tidak berarti bahwa apa yang saya usahakan atau yang saya kerjakan selama ini di channel YouTube saya terkhusus untuk tutorial budidaya gaharu teman-teman dan inokulasi gaharu itu yang menjadi acuan utama saya adalah hanya untuk mempertahankan hidup atau menyambung hidup dengan mencukupi kebutuhan keluarga teman-teman ya. Nanti kalau ini sudah tercapai teman-teman, bisa kita mengkategorikan usaha kita untuk menjadi orang mampu teman-teman ya. Tapi kita tidak usah berpikir terlalu jauh dulu teman-teman untuk jadi orang kaya dengan cara budidaya gaharu ini. Jadi yang lebih utama bagi saya teman-teman, yaitu hanya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang masih membutuhkan ilmu dan pengalaman yang saya kerjakan ini teman-teman ya. Nanti setelah itu teman-teman kita punya niat untuk lebih baik dari hal-hal yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Jadi sebagai manusia teman-teman, tentu tidak ada manusia yang ingin taraf kehidupannya itu turun teman-teman ya. Tentu semuanya ingin naik ya. Dan pada dasarnya bahwa kehidupan kita itu teman-teman selalu berharap bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini teman-teman ya. Namun itulah prinsip manusia teman-teman. Tapi kadangkala
kenyataan itu biasanya tidak sesuai apa yang kita harapkan teman-teman ya. Jadi yang menjadi dasar teman-teman kita berbudidaya gaharu seperti ini, tentu itu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mempertahankan hidup, atau lebih umum kita katakan untuk menyambung hidup teman-teman dalam 24 jam ya. Itu aja dulu, nanti setelah itu tercukupi untuk kita teman-teman, tentu kita juga punya pikiran atau inisiatif untuk hidup lebih bagus ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kami dan terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.